Orang yang pengen bunuh Nabi, ngelihat Nabi, gak jadi pengen bunuh, malah pengen ngelindungin. Siapa? Suraqah. Makanya orang ngelihat Rasulullah itu langsung berubah. Dia tuh tadi itu dijanjiin sama Abu Jahal untuk membunuh Nabi dan dikasih hadiah mi'atuna koh 100 ekor onta. Satu ekor onta harganya 50 juta. Berarti dikasih berapa? 5 miliar. Hadiah membunuh Nabi itu 5 miliar. Dan itu gede loh. Dan buat Suraqah gak susah membunuh Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu hanya hijrah berdua. Bukan dengan Umar, bukan dengan Hamzah, tapi dengan Abu Bakar. Gampang membunuhnya. Kalau Muhammad hijrahnya didampingin Umar, Suraqah mikir, masa cuman 5 miliar? Kalau Umar yang ngedampingin, gue minta 20 miliar dong. Resikonya gede. Karena yang dampinginnya Umar. Ini juga sebuah teka-teki. Kenapa sih Nabi hijrahnya gak bareng Umar aja? Karena Umar sebelum hijrah posting dulu kan. Hijrah aja live streaming. Postingnya gimana? Di sosial media. Waktu itu sosial medianya Mekah, Ka'bah. Dia berdiri depan Ka'bah. Dia bilang, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Itu kalau bahasa sosmed posting, gua mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Di Sherlock sama dia. Tunggu saya di balik bukit itu. Kita ketemu di sana, meeting pointnya. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya akan lewat jalan itu. Mana ada yang berani? Diam semua semekah. Termasuk Suraqah. Suraqah pura-pura nggak tahu. Ada apa sih kok rame-rame? Jadi kenapa nggak berani sama Umar? Siapa yang berani sama Umar? Coba kalau Nabi hijrah bareng Umar, ada nggak yang berani menghalangi? Maka nggak akan ada adegan Suraqah, adegan sembunyi di Gua Sur, nggak ada tuh. Kenapa? Karena didampingin Umar. Teka-teki. Tapi saya nggak akan jawab sekarang biar kepo. Kenapa nggak Hamzah, pemanah, sniper, penunggang kuda, paman beliau pula? Kenapa nggak Utsman? Utsman orang yang kaya raya, kabilahnya kabilah yang paling kuat di kota Mekah, sehingga Nabi kalau hijrah bareng Utsman fasilitasnya gampang, mobilnya mobil Alphard. Terus nanti di rest area disediakan lounge. Kalau Nabi hijrahnya bareng Utsman karena kaya raya. Kenapa? Tuh Abu Bakar yang fisiknya nggak seperti Umar, saya nggak bilang lemah karena kita lebih lemah daripada Abu Bakar aslinya. Abu Bakar yang dibilang lemah itu ternyata ahli jihad juga kan. Beliau berpedang, beliau ngelawan musuh. Jadi kayak gitu tuh di kalangan sahabat disebut lemah. Kalau di kita tuh udah jagoan tuh. Dan jadi jawaranya kita tuh, tapi jawarannya kita ternyata yang paling lemah di antara sahabat. Abu Bakar yang nggak seperti Umar dan Hamzah, kekayaannya udah habis karena habis dipakai untuk membeli budak, dimerdekakan. Nggak kayak Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Secara hubungan kekeluargaan nggak seperti Hamzah karena bukan siapa-siapa. Secara dukungan kabilah, Abu Bakar itu kabilah Bani Taim, Bani yang paling lemah di kota Makkah. Kenapa dengan Abu Bakar? Sehingga buat seorang Suraqah membunuh Muhammad yang cuma didampingin Abu Bakar itu tuh gampang, nggak ada resiko. Mencari jejak Rasulullah gampang, dia tuh membaca jejak. Dia bisa ngelihat di tanah onta yang lewat itu ukurannya berapa, di atasnya itu yang menungganginya laki-laki atau perempuan itu ketahuan dari dalamnya jejak onta tersebut. Suraqah bisa tahu itu. Wah, yang di atasnya cewek nih, tahu. Di atasnya cowok nih, tahu karena beratnya beda. Di atasnya anak kecil, tahu. Di atasnya orang yang ditawan, tahu. Kenapa tahu bahwa di atasnya ditawan? Karena dia meronta-ronta. Jadi jejaknya tuh kayak acak gitu. Tahu banget. Suraqah pembaca jejak yang legend banget lah. Sehingga buat Suraqah mendapatkan 5 miliar gampang. Dan benar juga, dan dia dapat menemukan Rasulullah tuh Muhammad. Di antara semua yang mencari jejak, Suraqah yang pertama menemukan Rasulullah bersama Abu Bakar lagi naik onta menjauh dari kota Mekah. Ketika Suraqah mendekat, Rasulullah menawarkan sesuatu yang gak realistis banget. Ya Suraqah, pastinya ekspresi Nabi gak bisa kita wakilkan dengan ceramah. Cuman kita yakin harus beriman, ekspresi Nabi itu menawan banget, keren banget. Sampai orang yang paling benci sama Nabi seperti Suraqah, yang pengen dapat untung dari membunuh Nabi seperti Suraqah, bisa berubah hatinya. Ya Suraqah, gimana menurut kamu? Kalau aku janjikan kepada kamu, kamu akan bisa memakai mahkota Raja Persia dengan baju kebesaran Raja Persia. Kata Suraqah, raja negara Persia yang besar itu? Ya, kata Rasulullah, mau. Gimana caranya? Kata Suraqah, caranya halangilah orang yang ingin
menghadang kami, orang yang ingin menyakiti kami, halangilah mereka. Baik Muhammad, ada lagi apa yang bisa saya lakukan Muhammad? Saya akan lakukan apapun supaya kalian sampai ke Madinah dengan selamat. Apa saya perlu ikut? Kata Rasulullah, nggak usah, di sini aja. Baik, pergi Rasulullah. Suraqah diam. Begitu lewat yang pembaca jejak lain yang amatiran, kan dia pro banget kan? Yang amatiran kan di bawah dia tuh. Biasanya kan yang pro ini didengar kan? Kalau yang pro mah bebas gitu. Pas datang yang amatiran pembaca Suraqah, lihat Muhammad enggak? Aku yang paling baik dalam membaca jejak di antara kalian, dan kudaku ini kuda yang paling cepat. Aku tidak melihat Muhammad lewat sini. Carilah tempat yang lain. Kalau Suraqah yang ngomong, nggak ada yang nggak percaya. Cari tempat lain. Suraqah pulang tidak menemukan Rasulullah SAW. Kehilangan 5 miliar untuk sebuah tawaran yang nggak realistis. Apa? Memakai mahkota Raja Persia yang lagi jaya-jayanya, dan mahkota itu nggak bisa dipakai kecuali ditaklukkan. Gak realistis kan? Kenapa? Akhlak yang menawan buat Suraqah bukan tawarannya. Tawarannya nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Kalau Rasulullah menawarkan mahkota Raja Persia habis menang perang Badar, itu agak sedikit realistis. Soalnya udah ada tren menang nih. Ini dalam keadaan terusir, nawarin mahkota Raja Persia, satu di antara dua imperium yang lagi berkuasa. Kan nggak realistis banget tawarannya. Terus apa yang menakjubkan buat Suraqah sampai diambil tawaran ini dan ditinggalkan tawaran yang lain yang lebih realistis? Abu Jahal itu punya lebih dari 1000 onta, ngasih 100 tuh nggak ada apa-apanya, receh banget buat Abu Jahal. Kenapa nggak ngambil yang itu aja? Kenapa mengambil yang ini yang nggak realistis? Karena takjub dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Nggak dikasih mahkota juga nggak apa-apa. Penting udah ngeliat Rasul, oh ini Rasulullah, aduh nggak tega menyakiti beliau. Ya udah Rasulullah, lanjutkan. Saya yang hadangi orang-orang yang ingin menyusul engkau, yang ingin memburu engkau. Ini akhlak.